Di video kali ini saya akan menyampaikan review buku yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian. Buku ini ditulis oleh Bode Riswandi dan diterbitkan oleh Langgam Pustaka. Tebal buku ini sebanyak 182 halaman. Tentang isi dan latar belakang buku ini akan saya jelaskan pada video kali ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianita Amelia dengan nomor pokok mahasiswa 2421211111007. Saya dari kelas A. Novel lakon yang ditulis kemudian lahir dari keprihatinan penulis terhadap realitas perempuan yang terjerat dalam dunia prostitusi dan menjadi korban keadaan. Melalui tokoh utama Dahlia dan Sukat, cerita ini menggambarkan polemik dan konflik yang berakar dari ketidakadilan sosial. Dahlia adalah perempuan yatim piatu yang ingin memperbaiki masa depan, namun dijebak oleh tipu muslihat Sukat dan menjualnya kepada mucikari Magdalena sebagai bentuk balas dendam Sukat atas penderitaan adiknya yang pernah dijual oleh ayahnya sendiri hingga bunuh diri. Rasa sakit ini membuat Sukat berubah lebih kejam dari orang yang ia benci. Sukat ini menegaskan bahwa kejahatan itu selalu memiliki sebab. Novel ini juga menampilkan nasib tragis tokoh lain seperti Yanti yang berjuang keluar dari penderitaan, tetapi akhirnya dibunuh oleh mucikari Magdalena. Melalui kisah ini, penulis menyampaikan kritik sosial yang kuat tentang eksploitasi perempuan, kekerasan, dan ketidakadilan gender, serta mengajak pembaca mendengar suara-suara yang dipaksa diam oleh masyarakat sosial. Menurut argumentasi yang saya dapatkan dari Amagrip setelah bertanya bagaimana ulasan dari novel lakon yang ditulis kemudian, karya Bode Riswandi. Beliau menyebutkan tokoh utama novel ini menceritakan konflik dan polemik, yaitu Dahlia dan Sukat. Secara keseluruhannya, Dahlia adalah seorang yatim piatu, wanita baik-baik yang ingin menata masa depan dengan kekasihnya Sukat. Ternyata masa depannya hancur karena telah dijual oleh Sukat dan dijadikan pelacur. Sukat bisa menjadi jahat karena pelakuan ayahnya yang jahat. Sebetulnya dia tidak ingin menjadi jahat seperti bapaknya. Justru dia ingin menjadi sosok yang berlawanan dengan bapaknya. Secara psikologi, seorang anak akan meniru model bapaknya. Jadi, secara keseluruhan, secara langsung akan nerap kepada Sukat, menjual orang, bahkan berteman dengan Magdalena. Puncak konfliknya pada saat menjual Dahlia. Di sana baru awal perang batin Sukat. Ada dialog yang berbunyi, "Maaf, aku datang terlambat." Kata maaf itu diulang hingga 3 kali, menandakan bahwa penyesalan Sukat pada Dahlia. Sekian argumentasi yang saya dapatkan. Novel lakon yang ditulis kemudian ini memiliki pertimbangan yang sangat penting sebagai bahan ajar sastra karena menyajikan kritik sosial tentang ketidakadilan terhadap perempuan serta mengajarkan nilai kemanusiaan, empati, dan moral. Keunggulan penggunaan dari pembelajaran ini yaitu gaya bahasanya yang lugas, membuat pesan dan alur cerita mudah dipahami sehingga efektif untuk diskusi kelas dan apresiasi sastra. Kelemahan dari pembelajaran novel lakon yang ditulis kemudian ini adalah tema yang diangkat cukup berat dan sensitif seperti prostitusi dan kekerasan sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi seorang pembaca muda dan memerlukan pendampingan guru. Selain itu, alur pada beberapa bagian terasa terlalu cepat sehingga perkembangan psikologis tokoh kurang tergali secara mendalam. Novel ini tidak direkomendasikan untuk siswa tingkat menengah pertama karena membutuhkan tingkat kedewasaan pemahaman yang lebih tinggi dan kritis.
Secara keseluruhan, novel lakon yang ditulis kemudian layak dijadikan bahan ajar sastra karena menyediakan ruang refleksi moral, pembelajaran kritis, dan pemahaman mendalam mengenai realitas sosial perempuan serta problem struktural dalam masyarakat. Meski tetap perlu pemilihan pembaca sesuai tingkat kedewasaan dan bimbingan dari seorang pendidik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.